Bab 15. Sadar masalah akan menjadi semakin besar, Zain langsung memerintahkan kepada para pengawalnya. Siapa saja yang bisa membunuh bajingan itu akan aku beri kalian 10 juta. Setelah mendengar hadiah 10 juta, 10 pengawal itu menjadi semakin tergiur, mereka mengepalkan tinju mereka dengan erat. Maju satu langkah, kalian mati. Kevin berkata dengan marah. Jangan lupa, hotel ini milikku. Setelah suara Kevin terdengar, belasan petugas keamanan hotel bergegas masuk lagi, bahkan asisten Kevin Wibowo juga kewalahan. Tuan Besar, saya sudah melakukan sesuai dengan perintahmu, semua petugas keamanan keluarga Wibowo dan juga yang ada di pabrik sudah dipanggil kemari, para pengawal keluarga Wibowo juga sudah dalam perjalanan. Asistennya melaporkan pada Kevin. Kevin hanya mengangguk dengan datar. Saat Zain mendengar laporan asisten Kevin, dia mengernyitkan keningnya. Kevin, hanya karena seorang bocah seperti ini, kamu berani bertarung hidup dan mati denganku. Zain, kalau kamu berencana membunuh Nathan, maka tidak ada salahnya kalau keluarga Wibowo bertarung melawan kalian, kan? Jangan pernah berpikir aku takut padamu. Kevin berkata dengan nada yang dingin. Kekuatan keluarga Wibowo dan keluarga Orton tidak beda jauh, kalau benar-benar bertarung, kedua belah pihak pasti akan mengalami kerugian yang besar. Para tamu seketika bersembunyi jauh-jauh, mereka membuat perhitungan mereka, kalau keluarga Wibowo dan keluarga Orton benar-benar bertarung, maka keluarga lain pasti akan diuntungkan. Wajah Zain memerah, aura membunuh di matanya semakin kuat. Kevin, karena kamu memaksaku, aku juga tidak akan segan-segan lagi. Ada satu hal yang kamu lupakan. Ryzen, mendengar nama Ryzen, langsung membuat orang-orang yang ada di sekitar bergidik ngeri. Mereka tidak bisa menahan aura dingin yang langsung menyelimuti hati mereka. Ryzen yang dia sebut adalah Ryzen Amadeus, sang pemimpin nokturnal. Ryzen Amadeus adalah ketua mafia yang paling ditakuti di kota Vale. Ryzen Amadeus, sang pemimpin sekaligus pendiri nokturnal, hanya dengan satu hentakan kakinya saja sudah cukup untuk membuat para petinggi kota Vale gemetaran. Melihat ekspresi wajah Kevin, Zain tertawa terbahak-bahak. Kevin, kalau kamu pergi sekarang, maka aku akan menganggap kamu tidak pernah ada di sini, jangan paksa aku untuk menelpon Tuan Ryzen. Sudut bibir Kevin terus berkedut, dia ragu-ragu karena mendengar nama Ryzen yang terlalu kuat untuk dilawan oleh keluarga Wibowo. Tuan Kevin, ini masalah pribadiku, aku yang akan mengurusnya, kamu bawa orang-orangmu pergi dari sini. Nathan melihat keraguan dalam hati Kevin dan berbicara dengan lantang. Kevin menggertakkan giginya dan berkata, Nathan, kamu adalah orang yang menyelamatkan nyawaku, kalau kamu berkata seperti ini sama saja dengan menamparku. Kalau nanti benar-benar terjadi pertarungan, aku akan menyuruh Sarah untuk membawamu pergi dari sini. Dan pada saat itu, baik Tuan Ryzen maupun Zain tidak mungkin berani membunuhku. Ayah, Sarah menarik lengan baju ayahnya dengan erat. Sarah, setelah kamu membawa Nathan pergi dari sini, pergilah ke ruangan rahasia keluarga Wibowo, kamu tahu lokasinya, dan setelah situasi tenang, baru keluar. Ujar Kevin dengan tenang. Kevin, bagaimana menurutmu? Apa aku harus menelpon Tuan Ryzen? Zain memandang Kevin dengan remeh. Itu bukan urusanku, seru Kevin dengan lantang. Baik, bajingan tua sepertimu. Berani melawanku. Zain menggertakkan giginya. Perlahan-lahan, Zain mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelpon Ryzen. Ada apa, Zain? Mendengar suara yang terkesan dingin, membuat Zain menjawab dengan hati-hati. Tuan Ryzen, ada seorang pria yang merusak pernikahan putraku. Apakah kamu bisa datang untuk membantuku? Keheningan menyelimuti keadaan ruangan, membuat Zain merasa menyesal karena telah menelpon Ryzen. Baik, aku akan segera ke sana. Setelah menunggu sekitar setengah jam, dari luar terdengar suara langkah kaki yang ramai dan keras, tatapan semua orang beralih keluar, dan mereka langsung tercengang. Orang-orang bersetelan jas hitam terlihat membawa parang dan mengepung Hotel Norten, di wajah mereka aura pembunuh terlihat dengan jelas. Melihat pemandangan ini, Kevin merasa putus asa, sepertinya Nathan tidak akan bisa kabur hari ini. Pintu aula pernikahan dibuka, 20 orang berbadan kekar dan wajah garang menerobos masuk. 20 orang itu membentuk dua barisan dan melangkah masuk dengan kepala dan dagu terangkat. Selamat datang, Tuan Ryzen. 20 orang itu berteriak keras, suara itu bergema dengan keras di dalam aula. Wah, hebat sekali, memang Tuan Ryzen tidak diragukan lagi. Orang-orang mulai saling berbisik.
Diam kalian, atau nyawa kalian melayang. Mendengar teriakan itu, mereka langsung terdiam. Tatapan mereka semua tertuju pada arah suara, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas senada melangkah masuk dengan sepatu kulitnya. Sepatu kulitnya bersinar terang, sampai bayangan orang pun bisa terlihat dari permukaannya. Orang ini adalah sang pemimpin mafia di kota Vale, pendiri dari Nocturnal. Tuan Raizen. Zane bergegas maju dan menyambutnya dengan penuh hormat. Bab 16. Pria itu berdiri dengan tegap, tatapan matanya sangat mengintimidasi. Aku sangat sibuk, siapa yang kamu mau bunuh? Tuan Raizen langsung bertanya dengan dingin. Dia. Zane mengangkat tangannya menunjuk ke arah Nathan. Raizen melirik sekilas ke arah Nathan. Bocah ini, dia terlihat biasa-biasa saja, dan tubuhnya malah terlihat sangat lemah. Tidak ada yang spesial darinya, Raizen menautkan alisnya. Kenapa kamu ingin membunuhnya? Bocah itu, dia berani mematahkan tangan putraku. Teriak Zane penuh amarah. Mendengar itu, Raizen berjalan ke arah Nathan. Kevin dan Sarah yang melihat Raizen berjalan ke arah Nathan langsung menghalanginya dengan tubuh sedikit gemetar. Jangan menghalangiku, dengus Raizen yang melihat Kevin dan Sarah berdiri di hadapannya. Hanya satu kata dari Raizen, mampu membuat Kevin dan Sarah yang mendengarnya gemetaran dan seakan-akan nafasnya sesak. Tapi, mereka tetap bersikuku berdiri dengan tegap. Enyahlah. Kembali terdengar teriakan dari sang pemimpin Nocturnal itu. Jangan membuatku mengulangi untuk yang kedua kalinya, timpalnya dengan suara yang dingin. Nathan yang melihat situasi ini, langsung menarik Kevin dan Sarah ke belakang. Tuan Kevin, Nona Sarah, kalian mundur saja, ini adalah urusanku, sahut pria itu dengan tenang. Aku yang akan menyelesaikannya. Nathan mendorong Kevin dan Sarah ke samping, lalu melangkah maju berhadapan dengan Raizen. Tuan Raizen, jangan langsung membunuhnya. Melihat Tuan Raizen yang sudah tiba, Randy langsung berteriak heboh. Aku ingin dia merasakan apa itu neraka di dunia. Hah, Raizen mengernyitkan keningnya dan menatap Randy dengan tajam. Kamu sedang mengajariku melakukan sesuatu. Tatapan tajam itu membuat Randy mundur selangkah. Tidak, aku tidak. Sampah, berani sekali kamu berbicara pada Tuan Raizen dengan nada seperti itu. Zane berteriak kepada putranya itu, lalu kembali menoleh pada Raizen dan tersenyum. Tuan Raizen, maafkan putraku yang memang bodoh sedari dalam kandungan, jangan menganggapnya serius, Tuan. Zane, dengus Raizen menatapnya. Mendengar pria itu memanggilnya, membuat sekujur tubuh Zane gemetar. Aku memang berhutang budi kepada kalian, tapi tidak berarti aku ini bawahan kalian, semoga kamu bisa membedakannya. Baik, Tuan, jelas Anda adalah tamu kehormatan di keluarga Orton, mana mungkin dianggap bawahan. Zane terkejut, dia bahkan berkeringat dingin, dan langsung menatap putranya dengan tajam. Randy yang melihat tatapan ayahnya menunduk ketakutan. Raizen yang melihat respon dari Zane tersenyum, dan kembali menatap ke arah Nathan. Raizen, Tuan Nathan mungkin bertindak gegabah, tetapi, sang mempelai wanita adalah pacarnya Nathan yang direbut oleh Randy. Hal ini jelas membuat Tuan Nathan merasa kesal. Kevin bergegas maju dan menjelaskan kepada Raizen dengan senyuman di wajahnya. Raizen mengangguk, dia akhirnya memahami kenapa seorang yang terlihat biasa-biasa saja berani membuat onar di pernikahan putra keluarga Orton, ternyata karena pacarnya direbut. Tapi segera, Raizen menyadarinya dan tercengang. Dia kemudian bertanya kepada Kevin. Kamu memanggilnya dengan sebutan apa? Kevin termasuk orang terkaya di kota Vale, mana mungkin dia menyebut seorang pemuda berusia 20-an dengan sebutan Tuan tanpa alasan. Tuan Nathan, Kevin menjawab dengan tegas, namun dia juga segera menyadari maksud Raizen dan menjelaskan. Tuan Nathan, dia telah menyelamatkan nyawaku, karena itulah hari ini aku harus melindunginya apapun yang terjadi. Raizen akhirnya menyadari inti perkara, sebenarnya masalahnya tidak besar, hanya saja keluarga Orton dan keluarga Wibowo ikut mencampuri permasalahan dan membuat masalah ini menjadi besar hingga keluarga Orton harus menelpon dirinya. Hanya masalah sepele seperti ini pun kalian ributkan, lihatlah kedua keluarga kalian. Kalian ini termasuk orang terkemuka di kota Vale, harusnya kalian memperhatikan efek jangka panjangnya. Hanya karena seorang bocah membuat onar di acara pernikahan dan memukul putra keluarga Orton. Memang, tidak boleh dibiarkan tapi tidak berarti dia harus mati. Cukup minta dia mematahkan satu lengannya sebagai tanda permintaan maaf lalu usir saja, kan selesai.
Ryzen menceramahi Kevin dan Zane, dan mereka berdua tidak berani membantah. Ryzen bisa menjadi ketua mafia di kota North Valley tidak hanya mengandalkan kekuatannya, tapi juga mengandalkan otaknya. Hanya karena masalah sepele seperti ini, Ryzen bisa saja langsung melenyapkan Nathan. Tapi, kalau dia berbuat seperti itu, jelas akan menyinggung keluarga Wibowo. Meskipun dia tidak takut pada mereka, tapi menimbang konsekuensinya sepertinya tidak sepadan. Lagi pula, keluarga Orton hanya gengsi, membuat Nathan mematahkan satu lengannya juga sebenarnya sudah cukup untuk mengembalikan gengsi keluarga Orton. Dengan seperti ini, keluarga Orton akan tetap menjaga keluarga mereka dan tidak menyinggung keluarga Wibowo. Menurut Ryzen ini adalah solusi paling sempurna. Bagaimana menurut kalian berdua tentang perkataanku tadi? Ryzen melihat Kevin dan Zane tidak bersuara, dan menanyakan sekali lagi pada mereka. Dia tidak menanyakan pada Nathan, dan tidak menganggap Nathan ada. Bagi mereka, Nathan hanyalah seorang biasa. Kami akan menuruti perkataan Tuan Ryzen. Kevin dan Zane mana berani membantah. Kalau begitu sudah selesai, bisa-bisanya membuat masalah sepele menjadi seheboh ini. Aku kira ada hal yang sangat penting. Ryzen terkekeh, lalu menatap Nathan dan berkata, "Bocah, kamu membuat onar di pernikahan orang lain, dan bahkan mematahkan tangan mempelai pria. Sekarang, agar semuanya selesai, patahkan satu tanganmu sebagai tanda permintaan maaf lalu kamu boleh pergi. Kalau tidak, mungkin kamu tidak akan bisa keluar dari sini dengan selamat." Nathan memiringkan kepalanya saat mendengar ucapan itu. Meminta maaf. Apa mereka layak mendapatkannya dariku? Seketika, suasana menjadi hening, semua orang terdiam. Sejak dulu, tidak ada yang berani membantah perintah Ryzen di kota Valley ini. Tapi hari ini, Nathan yang terlihat biasa-biasa saja berani membantahnya. Bab 17. Wajah Ryzen menjadi serius, kedua matanya menatap Nathan dengan aura membunuh. Randy yang ada di samping sudah tertawa geli. "Hahaha, kamu akan mati," gumamnya menatap dingin ke arah Nathan. "Nathan, cepat minta maaf pada Tuan Ryzen." Sarah bergegas menarik lengan baju Nathan, dia sudah berkeringat dingin. "Bocah, kamu berani membantah Tuan Ryzen. Cari mati." Bawahan Tuan Ryzen yang ada di belakangnya meraung. "Ryzen, aku akan mewakili Tuan Nathan meminta maaf kepadamu." Kevin melihat bawahan Ryzen turun tangan dan dia menjadi panik, tapi dia juga tidak berani memerintahkan bawahannya untuk turun tangan. Bahkan, meskipun dia membuat perintah, belasan bawahannya itu tidak akan berani, dan tidak menjadi tandingan bawahan Ryzen yang memang berbeda level, hal itu jelas-jelas akan membunuh keluarga Wibowo. Ryzen hanya diam, dia mengabaikan Kevin, juga tidak memerintahkan bawahannya untuk berhenti. Bawahan Ryzen itu sangat kuat, hanya satu pukulan dari mereka kalau mendarat di tubuh Nathan yang lemah itu, kalau tidak langsung membunuhnya pun setidaknya akan membuat dia cacat. Randy dan Shirley tertawa sinis menatap Nathan, mereka senang melihat penderitaan Nathan. Fatlan dan Cindy juga sedang menonton sambil menertawai Nathan. Apalagi Fatlan, dia yang tadi ditampar hingga berdarah, sampai sekarang dia masih merasa kesakitan, dan dia ingin lihat bagaimana Nathan dihabisi oleh mereka. "Ha!" Suara teriakan bawahan Ryzen terdengar, saat tinju itu melayang hingga ke hadapan Nathan. Nathan mengulurkan tangannya dan menahan tinju itu dengan satu tangannya. Krak! Ah! Nathan meremas tangan pria itu dengan kuat, suara jeritan menggema di aula. Saat itu, semua orang yang melihatnya terkejut, bahkan Ryzen sendiri juga tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah Nathan. Tapi saat dia melirik lagi, Ryzen merasa tubuhnya bergetar. Dia melihat cincin yang ada di tangan Nathan, cincin dengan ukiran naga yang bertuliskan titah sang dewa. Cincin itu cincin pusaka naga. Ryzen yang sedari tadi terdiam, dia langsung berteriak marah. "Berhenti, siapa yang menyuruhmu turun tangan?" "Bo!" gerutu Ryzen seraya melayangkan tendangan ke arah bawahannya sendiri. "Tuan Nathan, maafkan bawahanku yang tidak tahu diri, maaf karena telah menyinggung Tuan." Ryzen sibuk meminta maaf pada Nathan. Dia tidak menyangka kota Valley yang kecil ini akan didatangi langsung oleh pengguna cincin naga. Perlu diketahui, cincin berukiran naga itu merupakan sebuah identitas yang tidak dapat disinggung sedikitpun. Siapapun yang menggunakannya, mampu menggetarkan satu negara, apalagi hanya seorang pemimpin nokturnal yang maha kuasa di kota Valley, bukan sebuah masalah baginya. Melihat Ryzen yang tiba-tiba menunjukkan reaksi yang berbeda pada Nathan membuat orang kebingungan. Mereka menebak-nebak apa yang sedang direncanakan oleh Mom Ryzen.
Bahkan, Nathan sendiri tampak sedikit kebingungan. Apakah aku tidak perlu meminta maaf lagi? Nathan menatap Raizen dan bertanya dengan ragu. Tidak, maafkan kesalahan saya telah buta melihat Anda, Tuan. Raizen terkejut dan segera menggelengkan kepalanya. Bagus, sahut Nathan dengan dingin. Aku katakan sekali lagi, aku sudah pernah bilang, kalau aku menghadiri pernikahan ini maka pernikahan ini tidak akan terjadi, Nathan berkata dengan santai. Raizen mengangguk, dia membalikkan badannya dan berteriak. Pernikahan hari ini dibatalkan, semuanya dari sini. Tuan Raizen, Zane tercengang dan menatap Raizen. Kalau pernikahannya dibatalkan maka keluarga Orton akan menjadi bahan olokan seisi kota North Valley. Aku bilang, nyah. Raizen tidak memperdulikan Zane dan memerintahkan agar tempat ini dikosongkan. Jangan biarkan aku untuk mengulanginya, brengsek. Mendengar titah itu, para bawahannya langsung bertindak. Para tamu yang sudah terkejut sejak tadi pun segera berlari keluar dari tempat itu. Fatlan dan Cindy yang awalnya ingin melihat Nathan dipermalukan malah diusir keluar. Raut wajah Zane seketika menjadi murka, Randy juga membelalak tidak percaya, wajahnya penuh kemarahan seolah tidak sabar untuk menelan Nathan. Hari ini, keluarga Orton dipermalukan hingga titik ini, bagaimana mungkin mereka bisa berpijak dengan kuat lagi ke depannya. Bocah brengsek, maki Catherine yang melihat kejadian ini. Beraninya kamu merusak pernikahan putriku. Teriak Catherine dengan kesal dan marah pada Nathan. Keluarga mereka bersusah payah mendapatkan Randy Orton sebagai menantunya. Tapi Nathan malah datang mengacau dan merusak segalanya, hal ini membuat Catherine sangat kesal. Nathan, kamu kira kamu bisa menghentikanku menikahi Randy? Jangan mimpi, aku sudah tidak memiliki perasaan padamu sedikitpun, jangan menjeratku. Shirley memelototi Nathan, tatapan matanya penuh kebencian dan sama sekali tidak menyisakan perasaannya lagi. Aku, menjeratmu, Nathan mencibir, seingatku, kalian yang memaksaku untuk menghadiri resepsi pernikahan kalian, dan aku ulangi lagi. Aku sudah mengatakan pada kalian, kalau aku menghadirinya maka pernikahan ini akan batal. Kamu, Shirley menggertakkan giginya dan menatap Nathan dengan marah. Shirley, jangan pedulikan dia, napi ini sengaja memprovokasimu, sengaja agar kamu berbicara padanya. Lihatlah gayanya yang seperti anjing penjilat itu, bekas narapidana sepertinya pasti akan melajang seumur hidup. Catherine menarik Shirley dan mengutuk Nathan dengan cacian dan makian. Tuan Nathan, terdengar suara lembut sosok wanita yang mendekati Nathan. Kalau Anda tidak keberatan, bolehkah aku? Suara itu membuat seisi ruangan menjadi sunyi senyap, orang-orang menatap ke arah sumber suara dengan terkejut. Bab 18, bolehkah aku menjadi kekasihmu? Di saat Catherine selesai mengutuk Nathan, dan mengatakan seumur hidup dia akan melajang dan tidak akan mendapatkan kekasih, Sarah melangkah maju dan bertanya dengan serius pada Nathan. Seketika, Nathan terpana dan terdiam di tempat, dia tidak menyangka Sarah akan mengatakan hal seperti itu di depan umum. Perlu diketahui kalau Sarah adalah putri dari keluarga Wibowo, dia adalah penerus keluarga Wibowo di masa depan. Mendengar ucapan Sarah, Catherine dan Shirley langsung membeku, ini jelas-jelas sedang menampari mereka. Apalagi, Catherine yang barusan memaki Nathan, dan tidak akan mungkin mendapatkan pacar, malah harus menyaksikan pernyataan cinta dari Nona Sarah. Shirley mengepalkan tangannya dengan erat, wajahnya memerah. Tadi dia baru mengatakan pada Nathan untuk tidak terus mengharapkannya, tapi hanya berkedip saja, Nathan sudah mendapatkan pernyataan cinta dari Sarah. Kalau dibandingkan dengan Sarah dari keluarga Wibowo, Shirley tidak ada apa-apanya. Nona Sarah, bisakah kamu memberiku waktu untuk memikirkannya, aku? Ini terlalu mendadak, Nathan berkata pada Sarah dengan senyum terharu. Nathan tahu Sarah mengatakan itu untuk membelanya, dan tujuannya tentu mempermalukan Shirley dan Catherine. Tapi, seorang gadis merelakan reputasinya demi membela dirinya, membuat Nathan merasa sangat terharu. Tuan Nathan, aku akan berusaha keras, agar kamu bersedia menerimaku. Sarah tersenyum kecil. Pada saat anggota keluarga Orton, juga Shirley sekeluarga memutuskan pergi, Randy masih menatap Nathan seperti ingin menelannya, dia tidak bisa membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Kevin dan Sarah juga dipersilahkan meninggalkan tempat oleh bawahan Raizen, aula pernikahan itu kosong dalam sekejap, hanya tersisa Nathan dan orang-orang dari Nocturnal. Kamu mau apa? Langsung saja. Nathan berkata, dia melihat Raizen mengosongkan ruangan ini, pasti ada sesuatu. Brak, 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 rentetan suara serempak,
Nathan tidak menyangka, perkataannya tadi membuat Raizen langsung bersujud di hadapannya, diikuti oleh anggota dari Nocturnal. Hal ini benar-benar membuat Nathan kebingungan, dia tidak tahu apakah Raizen salah makan obat atau bagaimana. Aku, Raizen Amadeus, pemimpin Nocturnal, memberi hormat kepadamu, Master. Hormat kepada Master, hormat kepada Master, hormat kepada Master. Terlihat puluhan anggota dari Nocturnal juga serempak berteriak. Hal itu langsung mengejutkan Nathan, dia sendiri bahkan tidak mengetahui hal apa yang mereka maksud. Kalian sepertinya salah orang. Aku, Master. Nathan menggelengkan kepalanya. Cincin naga itu, aku tidak mungkin salah, dia adalah Master dari Dragnos. Raizen berkata, perkataan Raizen langsung menyadarkan Nathan, membuatnya mengingat kembali masa-masa di dalam penjara. Beberapa bulan setelah Nathan masuk ke dalam jeruji besi. Wah, ada pendatang baru, nih. Seru seorang pria kekar dengan tato di wajahnya terlihat sangat garang. Bos, seperti biasa, kita harus memberinya sambutan yang meriah. Ucap salah seorang yang merupakan bawahan pria bertato itu. Benar, ayo beri pria tua itu sambutan seperti bocah itu. Sel tahanan tempat Nathan berada kedatangan tahanan baru, seorang pria tua dengan tubuh yang terlihat sangat lemah. Di hari pertama pria tua itu tiba di dalam sel, sejumlah tahanan lain terus menindasnya, sama seperti dulu Nathan pertama kali masuk ke dalam sel yang dihajar habis-habisan. Saat Nathan melihat kejadian itu, dia merasa khawatir dengan kondisi tubuh pria tua itu, dan langsung bergegas melindunginya. Berhenti, kalian brengsek, apa kalian tidak punya hati? Dengus Nathan dengan amarah. Pria ini begitu lemah, untuk apa kalian menindasnya? Hah, apa kamu bilang, bocah ingusan, apa kamu mau kami pukuli lagi? Hah, belum cukup, kah? Sambutan kami saat itu. Kalau begitu, kamu gantikan pria tua itu. Seru pria bertato itu dengan tatapan yang datar. Saat rentetan kalimat itu selesai, para tahanan lain kembali memukuli Nathan yang berusaha melindungi pria tua itu. Dan saat Nathan hampir dipukul habis-habisan, pria tua itu tiba-tiba melesat dengan cepat. Hausesh, Ark. Pria tua itu berhasil menjatuhkan semua penindas dengan mudah dan malah berakhir melindungi Nathan. Mereka terpental dan menabrak dinding dengan keras. Berdiri, ujar pria tua itu memberikan tangannya ke arah Nathan. Terima kasih, karena sudah membelaku, nak. Namaku, Marcel Forger, kamu bisa memanggilku Marcel, ujarnya merangkul Nathan. Karena kamu sudah menolongku, aku akan mengajarkanmu beberapa teknik bela diri. Karena kebaikan hati Nathan membuat Marcel sedikit tersentuh, dia pun mengajarkan Nathan teknik bela diri. Dan, di luar dugaan, beberapa bulan bersama dan terus berlatih, Nathan sangat bertalenta dan Marcel menyukainya. Nathan yang sudah sangat dekat dengan Marcel, dia merasa sangat percaya dan menceritakan kebenaran dari kasusnya. Marcel yang mendengarkan, dia hanya menunjukkan rasa prihatinnya dengan menyemangati Nathan bahwa akan tiba saatnya dia bisa membalas orang-orang itu. Tak lama kemudian, Marcel dikabarkan bahwa dirinya diperbolehkan keluar, Nathan. Lirih Marcel mendekatinya. Apa kamu ingin membalaskan dendam di hatimu itu? Nathan yang mendengar ucapan Marcel sedikit termenung, dia mengerutkan keningnya dengan kuat dan berkata, tentu, aku ingin mereka merasakan akibat karena telah mengkhianati dan menjebakku. Marcel merasa senang saat mendengar itu, dia menganggukkan kepalanya. Pria tua itu berjalan mendekati Nathan dan berkata dengan pelan, terima ini, ujarnya menjulurkan tangan. Mungkin, kamu tidak akan percaya, tapi aku adalah penguasa Dragnos. Setelah mengucapkan itu, Marcel berbalik dan pergi. Sepertinya, karena melihat cincin itu, membuat Raizen menganggap dia adalah master dari Dragnos. Maksudmu, karena cincin yang kupakai ini? Nathan melepaskan cincin itu dan menanyakannya pada Raizen. Benar, ini adalah cincin naga dari wilayah Dragnos. Dalam ajaran bela diri Dragnos, orang yang memakai cincin ini adalah seorang master Dragnos. Raizen mengangkat kepalanya dan menatap cincin yang dipakai oleh Nathan. Kalian semua berdirilah. Melihat Raizen dan puluhan orang berlutut di hadapannya, Nathan merasa canggung, dan segera melambaikan tangannya. Terima kasih, Master. Raizen dan puluhan orang dari Nocturnal bangkit berdiri. Aku beritahu padamu, aku bukan seorang master yang kalian sebutkan, cincin ini diberikan seseorang padaku, kalian salah orang.
Nathan menjelaskan dengan terbata. Kami hanya mengenali cincin itu, tidak mengenali orangnya. Siapapun orangnya yang memakai cincin itu, maka dialah orangnya. Karena kamu memakai cincin itu artinya kamu adalah master kami. Raizen berkata dengan hormat. Bab 19. Lalu kalian adalah orang-orang dari Draknos. Nathan bertanya. Benar, Draknos memiliki 13 pintu secara keseluruhan, dan Nokturnal merupakan salah satunya. Hanya saja, aku dan penguasa yang lainnya tidak terlalu akrab dan jarang berhubungan. Oh, kecuali mendapat perintah dari sang pemimpin, dan kami tidak boleh membocorkan identitas kami begitu saja. Raizen menjelaskan. Setelah mendengar penjelasannya, Nathan terdiam. Hanya Nokturnal saja bisa menggetarkan seluruh kota Vale. Kalau ke-13 itu berada di Vale, maka kekuatan Draknos benar-benar menakutkan. Penguasa, selain yang ada di negara North, masih banyak yang tersebar di berbagai belahan dunia. Hanya saja, untuk informasi spesifiknya saya tidak tahu karena saya masih tergolong pemimpin rendah. Ujar Raizen. Mendengar itu, Nathan menjadi lebih kaget lagi. Apa, masih banyak perguruan lain yang tersebar di berbagai belahan dunia? Hebat sekali. Dia sebenarnya masih belum mengerti, Marcel yang dia temui di penjara terlihat begitu lemah dan aneh, tapi ternyata dia sangat hebat. Nathan yang sekarang, menjadi sangat bersemangat dan tidak sabar untuk menunggu pertemuannya dengan Marcel. Sepertinya pada saat itu dia akan semakin mengerti tentang Draknos. Setelah sesaat, Nathan mengibaskan tangannya dan berkata, "Kalian semua pulanglah, kalau aku butuh bantuan, aku akan mencari kamu." "Siap, Master." Raizen membungkuk. Raizen membawa orang-orangnya pergi, dan Nathan masih tetap di sana. Dia belum bisa menenangkan dirinya, begitu banyak yang terjadi dalam sekejap dia masih belum bisa menerimanya. Saat itu, di ruangan kantor lantai teratas Hotel Norten, Kevin dan Sarah belum meninggalkan hotel, dan datang ke ruangan kantor di lantai teratas. Hotel ini adalah bisnis keluarga Wibowo, dia bisa kemanapun yang dia suka. "Sarah, perkataanmu pada Nathan barusan, apakah itu serius?" Kevin bertanya pada Sarah. "Perkataan apa?" Sarah pura-pura bodoh, seolah tidak mengetahui apapun. "Jangan berlagak bodoh, tidak ada yang mengenali putrinya lebih baik daripada ayahnya. Kamu kira saya tidak tahu apa isi hatimu?" Kevin tersenyum datar. "Ayah, jangan konyol. Aku mengatakan itu hanya untuk membantu Tuan Nathan. Aku baru bertemu dan mengenalnya, mana mungkin menyukainya." Sarah memutar bola matanya dengan malas, tapi wajahnya tersipu merah. Nathan juga tidak buruk, penampilannya lumayan, pengetahuannya tentang pengobatan dan medis juga tinggi. Kevin memiliki kesan yang sangat baik terhadap Nathan. Tapi kalau untuk dijadikan menantu keluarga Wibowo, tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan medisnya. Apalagi, Kevin hanya memiliki seorang putri, seluruh kekayaan keluarga Wibowo akan diwariskan kepada Sarah, dan saat itu Sarah harus memiliki seseorang yang bisa membantunya mengurus bisnis-bisnis ini. "Ayah, jangan berpikir sembarangan." Sarah memalingkan wajahnya dan tidak mau menghiraukan Kevin. Sebenarnya dalam hati Sarah, dia juga memiliki kesan yang sangat baik terhadap Nathan. Apalagi, saat menghadapi Tuan Raizen tadi, Nathan mendorongnya ke samping dan berjalan menghadang di depannya membuat dia merasakan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Tuan Kevin, Tuan Raizen sudah membawa orang-orangnya pergi, dan Tuan Nathan juga sudah meninggalkan hotel." Manajer hotel itu memasuki ruangan kerja dan melaporkan pada Kevin. "Ya, aku sudah tahu." Kevin menganggukkan kepalanya dan berkata pada Sarah. "Sarah, daftar bahan obat yang dibutuhkan oleh Nathan, cepat kamu siapkan. Lalu, kamu utus orang untuk melindungi Nathan diam-diam. Aku yakin keluarga Orton tidak akan membiarkannya begitu saja." "Baik, Ayah." Sarah mengangguk dan segera mengurusnya. Nathan meninggalkan Hotel Norten dan menuju ke rumah. Ibunya pasti sedang menunggunya. Dan saat dia sampai di rumah, dia melihat orang tuanya yang sudah duduk di meja makan yang penuh hidangan dan menunggunya. "Nathan," mendengar suara pintu dibuka, Maria segera menanyakan. "Iya, Ma." Nathan bergegas menghampiri dan memapah Maria. "Lihatlah anak ini, baru pulang saja sudah keluyuran entah kemana. Papamu sudah sejak tadi menyiapkan sayur dan menunggumu untuk makan." Maria menceramahi Nathan namun hanya senyuman yang ada di wajahnya. "Ma, aku ada sedikit urusan tadi," Nathan menjelaskan. Kemudian ayahnya, David Sikes, berjalan keluar dari dapur. Rambut David sudah memutih, wajahnya keriputan, perubahan jelas terlihat padanya.
Sudah pulang? Iya. Saat melihat Nathan, David merasa sangat tersentuh, tapi dia menahan perasaannya dan tidak menunjukkannya. Dia hanya bertanya dengan santai kepada Nathan. Pak, Nathan mengangguk, matanya memerah. Ayahnya dulu adalah seorang karyawan yang berpenghasilan tinggi, dia juga termasuk pegawai yang terpuji, dan mengenakan setelan jas setiap harinya, semangat mudanya seakan tidak pernah pudar. Tapi sekarang, hanya dalam jangka waktu 5 tahun, dia seperti bertambah 10 tahun, sama sekali tidak memiliki semangat yang dia miliki dulu. Cepat makan, nanti sayurnya dingin. David berkata, sambil meletakkan sepiring nasi di depan Nathan. Perlu diketahui kalau David adalah orang yang memegang teguh prinsipnya, dia tidak pernah mengambilkan nasi untuk Nathan. Apalagi mengurus urusan dapur, tapi sekarang semuanya sudah berubah, situasinya membuat dia mau tidak mau harus berubah. Saat mereka sekeluarga makan, David tidak mengatakan apapun, Nathan juga tidak bersuara. Di hadapan ayahnya, Nathan sedikit ketakutan, tapi Maria malah tidak berhenti mengoceh. Nathan, kamu sudah pulang sekarang, carilah sebuah pekerjaan yang layak, lalu cari seorang pacar, meskipun keluarga kita kekurangan, tapi kalau kalian berdua bekerja dengan baik, semuanya pasti akan jadi lebih baik. Papa hanya bekerja serabutan, dan penghasilannya hanya sedikit, nanti aku akan meminta bantuan untuk mencarikanmu pasangan, janda juga tidak masalah. Aku ingin segera memiliki cucu, dan nanti kalau sudah menikah dan punya anak, semuanya akan jadi lebih baik. Kamu juga jangan pergi mencari Shirley lagi, dia sudah menjadi nyonya muda di keluarga Orton. Kita tidak akan sanggup mengatasinya tapi kita bisa menghindarinya. Kali ini kamu harus ingat, jangan bertindak gegabah, kalau kamu masuk penjara lagi nyawa ibumu ini pun akan ikut lenyap. Maria mengoceh panjang lebar, dan Nathan hanya mengangguk. Setelah makan, Nathan berinisiatif membereskan peralatan makan, dan David bersiap untuk berangkat kerja. Pak, kamu tidak perlu bekerja lagi, karena aku sudah kembali, aku yang akan bekerja, Nathan berkata sambil mengeluarkan sebuah kunci. Aku memiliki seorang teman yang memiliki rumah kosong yang tidak dipakai, dan meminjamkannya padaku, kita akan tinggal di sana. Rumah ini sudah terlalu tua dan bobrok, lingkungannya juga tidak baik, Nathan ingin ayah dan ibunya tinggal di Villa Ascalon. Tapi dia tidak berani berkata sejujurnya, hanya berani mengatakan kalau temannya meminjamkan rumah itu kepadanya. Mengenai kartu ATM yang berisi uang pun Nathan tidak berani memberitahu orang tuanya, dia belum menemukan cara untuk memberitahu asal-usul uang ini kepada mereka. Bersambung.